Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai kota dan urbanisasi. Sebelum kami menjelaskan materi tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Anis Nurul Amalia dan kedua rekan saya, yaitu Muhammad Yusron Sodik dan Haikal Kobi Al-Kosam. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Haikal. Kepada Haikal, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada Anissa karena telah memberikan kesempatan kepada saya. Urbanisasi. Urbanisasi merupakan salah satu gejala yang banyak menarik perhatian karena tidak hanya berkaitan dengan masalah demografi, tapi juga mempunyai pengaruh penting terhadap proses pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, perekonomian dapat tercermin melalui jumlah penduduk dan pendapatan per kapita di suatu negara. Malthus menyebutkan ada 3 faktor penyebab terjadinya laju pertumbuhan penduduk, seperti kelahiran atau fertilitas, kemudian kematian atau mortalitas, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Salah satu motivasi seseorang untuk berpindah ke kota atau urbanisasi adalah motif ekonomi menurut Todaro tahun 1979. Harapan yang ingin diperoleh dari migrasi ke perkotaan adalah pekerjaan dan pendapatan yang tinggi yang bisa diperoleh di perkotaan. Kemudian problem urbanisasi tidak terkendali atau bisa disebut juga over urbanization. Proses urbanisasi yang tidak terkendali menunjukkan adanya ketidakseimbangan demografi secara keruangan yang sering disebut dengan istilah urbanisasi berlebih atau over urbanization. Hal ini menjadi penyebab yang menghambat pembangunan. Berkenaan dengan hal itu, Smith dan Nemeth pada tahun 1988 menyatakan bahwa urbanisasi harus dikendalikan, sebab jika tidak terkendali akan timbul dampak negatif, baik terhadap penduduk kota, penduduk pedesaan, maupun pengaruh makro terhadap negara. Selanjutnya ada urbanisasi dan daya tarik kota. Daya tarik kota yang mendorong terjadinya urbanisasi ini disebut sebagai faktor penarik atau istilahnya yaitu pull factor. Pemicunya bukan saja masalah ekonomi, tetapi juga sosial budaya dan pelayanan kehidupan kota. Bayangan tentang kemajuan dan gemerlapnya kota menjadi daya tarik terjadinya migrasi ke kota. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh dorongan kemiskinan dan kelangkaan lapangan kerja pedesaan, yang disebut juga dengan push factor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yusron Musadi. Silakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai kependudukan. Ada keterkaitan yang signifikan antar proses kependudukan dengan proses sosial. Salah satunya adalah urbanisasi. Ada 2 proses dasar kaitannya dengan sistem kependudukan, yaitu jumlah orang yang masuk dan jumlah orang yang keluar dari suatu populasi. Proses masuk dan keluarga penduduk yang berhubungan dengan fertilitas, mortalitas, dan migrasi adalah komponen sistem kependudukan yang paling dasar. Apabila sistem kependudukan yang dipandang sebagai sistem tertutup untuk migrasi, maka akan menghasilkan model perubahan jumlah penduduk berdasarkan atas interaksi dari unsur-unsur vital, yaitu 1. Jumlah penduduk hanya dapat bertambah jika fertilitas lebih tinggi dari mortalitas. 2. Jumlah penduduk hanya bisa berkurang jika mortalitas lebih tinggi dari fertilitas. Dan yang ketiga, apabila fertilitas sama dengan mortalitas, jumlah penduduk akan tetap stabil. Selanjutnya, ada urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Perpindahan itu sendiri dikategorikan 2 macam, yaitu migrasi penduduk dan mobilitas penduduk. Perbedaannya, migrasi penduduk lebih bermakna perpindahan penduduk dari desa ke kota yang bertujuan untuk tinggal menetap di kota. Sedangkan mobilitas penduduk berarti perpindahan penduduk yang bersifat sementara atau tidak menetap. Di negara berkembang termasuk Indonesia,
urbanisasi lebih berfungsi sebagai faktor penghambat daripada faktor pendorong bagi pembangunan nasional. Gejala yang selama ini terjadi dengan berbagai indikator, misalnya munculnya perumahan kumuh atau slum, dan pemukiman liar, kemiskinan, dan pengangguran yang tinggi di perkotaan. Menurut Sukardi 2001. Kemudian ada faktor penyebab. Menurut Cipto Herianto tahun 1999, pertambahan penduduk yang tinggal di perkotaan dapat disebabkan beberapa faktor. A. Kelahiran alamiah yang terjadi di daerah tersebut. B. Perpindahan penduduk, baik dari perkotaan lainnya maupun dari pedesaan. C. Aneksasi atau pencaplokan. Suatu bangsa berdiri di suatu wilayah yang dikuasai atau dicaplok oleh bangsa lain tanpa perlawanan yang berarti. D. Ada reklasifikasi atau pemecahan kembali. Suatu kota yang sudah dianggap sangat padat penduduknya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anissa. Selanjutnya adalah teori-teori urbanisasi. 5 macam teori klasik dan neoklasik tentang urbanisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah teori demografis tentang urbanisasi dan migrasi. Kemudian ada teori mengenai sistem kota, teori kultural kota, kemudian teori tentang diferensiasi ruang dan sosial, serta segregasi atau pemencilan di perkotaan, yaitu ekologi sosial dalam pengertian luas, dan teori neodualis. Kemudian dampak dari urbanisasi sendiri, yaitu masalah kemiskinan kota. Dampak yang terkait kesehatan adalah masalah air bersih dan sanitasi. Dampak lainnya adalah kepadatan penduduk yang tinggi, tingkat kriminalitas tinggi, bertambahnya jumlah pengangguran, terhambatnya pembangunan desa, serta menurunnya produktivitas pertanian dan lain sebagainya. Adapun upaya penanggulangan masalah urbanisasi diantaranya adalah mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga di desa, melancarkan program KB baik di desa maupun di kota, memperlancar pembangunan di bidang transportasi dan komunikasi antar kota desa, serta pembangunan perumahan rakyat di pinggiran kota. Kemudian materi selanjutnya yang berkaitan dengan urbanisasi adalah migrasi. Migrasi sendiri adalah proses berpindahnya penduduk dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas wilayah administrasi tertentu yang dilalui dalam perpindahan tersebut dengan tujuan untuk menetap. Arus migrasi ini akan berhenti dengan sendirinya jika selisih pendapatan di desa dan kota mengecil, atau dengan kata lain upah di kota menurun karena jumlah pekerja yang tersedia bertambah, sedangkan upah di desa meningkat karena jumlah tenaga kerja yang menyusul, sampai akhirnya sama. Penduduk yang melakukan perpindahan disebut migran. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.